Baik, kita tunggu 1 menit lagi untuk Ustaz dan Ustazah yang akan berhadir. Ya, kita tunggu 1 menit lagi, 1 menit lagi. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an fid dunya wa fil akhirah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan Ustazah, para peserta daurah tajwid dasar untuk pemula dari nol, matan tuhfatul atfal wal ghilmani fi tajwidil Qur'an. Alhamdulillah, lewat izin Allah Ta'ala kita dipertemukan kembali dalam daurah yang sudah kita sebutkan, yakni daurah tajwid dasar ya untuk pemula, yang alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan ke-14. Itu artinya kita hanya menyisakan sekitar berapa lagi? 6 pertemuan lagi hingga nantinya kita akan sama-sama mengevaluasi diri dan mengikuti ujian tulis ya, ujian tulis agar kita tahu sejauh mana serapan ilmu daurah yang sudah kita kuasai. Bagi yang sudah melunasi administrasi, insya Allah akan mendapatkan sertifikat. Dan bagi yang belum melunasi administrasi, insya Allah sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya dan keluarganya. Berkaitan dengan ujian, seluruh soal ujian itu kami tulis hasil dari pertemuan daurah. Artinya yang dibahas itulah yang diujiankan. Gampang sekali ya, yang diujiankan adalah apa-apa yang kita sudah bahas dari pertemuan pertama ya sampai ke terakhir gitu. Nah, oleh karena itu kepada Ustadz dan Ustadzah agar komitmen ya, agar komitmen dengan belajar, maka ada baiknya untuk ditonton kembali video daurah-daurah sebelumnya agar mengingat kembali dan mempertajam
apa-apa yang sudah kita bahas di daurah. Tidak apa-apa meskipun sedikit, tidak apa-apa meskipun keilmuan dasar. Yang paling terpenting adalah disiplin dalam mengamalkan keilmuan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, populer, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ya, capek-capek kita tanam pohon ya, nunggu lama-lama tapi nggak ada buahnya. Itulah seorang penuntut ilmu yang tidak mengamalkan keilmuannya meskipun sedikit, maka diibaratkan seperti pohon yang tak berbuah. Kita nggak pengen pohon itu tidak berbuah. Kita pengennya pohon itu berbuah ya, dan bisa dipetik hasilnya. Begitu juga dengan keilmuan kita. Dengan ilmu-ilmu tajwid dasar ya, kita sudah terjauhi dari lahan jali minimal ya. Lahan jali ataupun lahan khafi. Karena ulama berbeda pendapat bahwa ada sebagian ulama yang mengharamkan keseluruhan dari lahan. Ya, lahan jali, lahan khafi haram. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan yang berpotensi haram adalah lahan jali, lahan khafi tidak. Wallahu a'lam bissawab. Maka itu belajar tajwid salah satu selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala juga menghindari lahan-lahan ya, seperti menambah mengurangi huruf, menambah mengurangi harokat dan lain sebagainya. Baik, kita mulai membacakan matanya terlebih dahulu. Ahkamul mad. Ya. Lil maddi ahkamun salasatun tadum وهي الوجوب والجواز واللزم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمنا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. Ya, itulah bait-bait di dalam bab ahkamul mad oleh An-Nazim Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Ya, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairina salihina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita share screen terlebih dahulu. Kita hari ini akan masuk ke dalam ahkamul mad ya. Baik, sebelum di share screen, hukum mad, ahkamul mad. Baik. Hukum mad artinya menambah kadar mad yang asalnya 2 harokat menjadi lebih dari 2 harokat. Yang asalnya 2 harokat menjadi lebih dari 2 harokat. Hukum mad hanya terjadi pada mad far'i atau mad cabang. Sekali lagi, hukum mad yakni menambah harokat lebih dari 2 harokat hanya terjadi pada maddul far'i atau mad far'i. Di antara dalil tentang ahkamul mad adalah dari riwayat Ibnu Mas'ud yang pada saat itu ada seorang laki-laki yang membaca surah At-Taubah ayat 60 ya, pada lafaz fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara'i. Namun laki-laki tersebut
membacanya dengan mursalatan. Mursalatan atau mad asli. Tidak panjang lebih dari 2 harokat. Artinya ada seorang laki-laki yang membaca ayat dari surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara, bacanya 2 harokat. Jadi beliau membacanya 2 harokat. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara wal fuqara'i. Jadi laki-laki tersebut ya yang apa terpotong, yang keluar masuk Zoom mungkin koneksi ya, koneksi. Coba lagi deh, coba lagi. Ya, coba lagi. Coba yang keluar masuk ya, yang tiba-tiba udah masuk terus nggak sadar keluar sendiri. Keluar sendiri. Ini biasanya karena jaringan, ya nggak apa-apa, sabar aja, nanti masuk lagi atau coba agak keluar gitu ya, dengan mungkin tertahan ya, Allahu a'lam. Masalah jaringan nggak paham juga ya, kita bukan teknisi. Pokoknya kita ikhtiar aja kalau masuk terus tiba-tiba keluar gitu ya, ini mungkin terputus jaringan ya, atau koneksinya tidak bagus. Baik, Juan. Kita lanjutkan. Jadi dalilnya adalah ketika seorang laki-laki membaca surah At-Taubah ayat 60 pada lafaz innama shadaqatu lil fuqara. Laki-laki tersebut pada lafaz fuqara tidak membaca lebih dari 2 harokat. Namun dia membacanya dengan 2 harokat atau mursalatan atau dengan mad asli. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud kepada laki-laki tersebut yang baca fuqara tadi 2 harokat, berkata Ibnu Mas'ud kepadanya, apa kata Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud pada laki-laki tersebut bahwa tidak demikian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepadaku. Maka dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud, panjangkanlah bacaan mad pada lafaz fuqara. Jadi itu asal ceritanya ya, dalilnya kenapa ada hukum mad yang lebih memanjangkan daripada 2 harokat. Jadi Ibnu Mas'ud menegur seorang laki-laki yang membaca fuqara dengan 2 harokat. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan kepada dia bahwa Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Mas'ud pada lafaz fuqara dengan memanjangkan, ya, lebih dari 2 harokat. Baik, kita share screen, Ustadz dan Ustadzah. Ini karena kita mulai lebih awal. Nanti yang jadwal talaki hari ini kebetulan berhalangan, ya. Kebetulan berhalangan. Nanti kita lelang aja ya. Lelang aja. Silakan di chat seperti biasa. Siapa yang berminat untuk talaki suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan surah An-Naba. Bila sudah talaki surah An-Naba, silahkan dilanjutkan dengan surah An-Nazi'at. Lebih utama yang belum ya, yang belum kebagian giliran. Tapi yang sudah pun boleh, kalau nggak ada yang berminat ya, seperti itu ya. Yang sudah pun boleh bertalaki kembali surah Al-Fatihah dan surah An-Naba. Jika surah An-Naba'nya sudah, ya sudah, lanjutkan kepada surah An-Nazi'at. Kita share screen Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan kembali pembahasan pada matan Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran atau fi ilmi tajwid. Baik, Ustaz Imam Sayuti. Fadhal ya Ustaz. Nanti di akhir Ustaz ya. Kurang lebih jam 10.45 Tat ya. Insya Allah. Baik, sekarang kita share screen. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan waktu kepada antum-antum semua. Hingga nanti di akhirat ditanya kemana aja. Ini aman. Ya, kaki melangkah, mata melihat. Ya, dalam kajian-kajian ilmu. Masya Allah. Bahkan makhluk-makhluk pun berdoa untuk antum-antum semua yang niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Saya doakan antum bagus bacaan Qur'annya, bersanad, kemudian hafalan Qur'annya lancar ya, kemudian memiliki beberapa sanad matan tajwid ya, seperti sanad matan tuhfah, jazari dan lain sebagainya.
Itu semua untuk bukan kesombongan, bukan, tapi untuk semangat, untuk semangat memiliki bacaan yang bersandar ke Rasulullah SAW lewat wasilah guru-guru kita. Ya, kita langsung go to slide keberapa kemarin. Hari ini kita masuk kepada bait ke-42. Oh, ini sudah. Ini sudah. Ya, ini juga sudah. Bentar, silakan dulu saja. Ya, kita sudah bacakan tadi di awal ya. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Ya, baik cara baca baitnya boleh berirama boleh tidak. Ya, boleh datar-datar aja. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Wal luzum ya, wal luzum, bukan wal lazum, wal luzum. Silakan diperbaiki pada modul yang sedang dipegang. Baik. Kemarin juga ada yang saya dengar ini orang baca matan Tuhfatul Atfal, tapi iramanya itu pakai irama yang aqidatul awam itu ya. Abda'u bismillah gitu ya. Jadi silakan saja untuk menambah kesyahduan mungkin ya. Jadi kalau dibaca datar ini mungkin agak bosan ya atau gimana. Tapi kalau berirama apalagi bareng-bareng ya. 2-3 orang ini lebih seru, lebih asik kayaknya. Main di luar. Sini. Ya, misalnya gini saja, ya Ustaz dan Ustazah, pakai irama Aqidatul Awam itu karya Syekh Marzuki. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Iya, nggak apa-apa ya, divariasiin aja. Bahkan ada yang saya lihat itu ada yang pakai irama gelang sepatu gilang. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini bukan tilawatil Quran, maka sah-sah saja ya kalau digunakan maqamat mustatriyah. Jadi tataran-tataran hukum nada-nada silakan saja, keceriaan ya, kesyahduan. Kalau datar-datar aja gimana ya silakan ya, nggak apa-apa, yang penting dihafal ya. Seperti itu. Nanti disetorkan. Bagi yang mau setorkan silakan. Syarat setorannya full ya, harus lancar. Mulai dari manzumah sampai bab khotimah, bab terakhir. Harus lancar ya, harus lancar. Alhamdulillah kami sudah memiliki ijazah riwayat dari Al-Ustaz Abu Hibban sampai kepada Syekh Misbah dan seterusnya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau setoran ya nggak apa-apa. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting dihafal dulu ya. Yang penting udah lancar, nanti baru disetorin. Tentunya di bawah tanggal 30 ya, karena kalau di atas, kalau sudah masuk Agustus sudah expired waktu setorannya. Baik, kita lanjut. Kita pakai Aqidatul Awam ya. Iramanya. Lil maddi ahkamun salatatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Agak enak ya, agak ceria gitu ya kalau ngantuk mau lagi. Baik. Hukum mad ada 3
ya dua harakat, ya ini pertanyaan. Jadi karena ada tiga, yang pertama adalah kan wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Nah ini ya, sebentar kita ambil penanya untuk kita coret-coret lagi ya. Kita coret-coret lagi intinya. Ya. Masih ingat Ustaz dan Ustazah ya, inti dari matan yang diwarnai warna putih ini. Ya, ini inti dari nazam bait yang ke-42 adalah ini. Ya, yang di garis putih. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, insyaallah. Baik. Bisa wajib wahyal wujub. Bisa wajib lebih dari 2 harokat. Wal jawaz, bisa jaiz lebih dari 2 harokat. Wal luzum, bisa lazim atau selalu 6 harokat. Baik ya, itulah hukum mat. Lanjut, wajib artinya menambah kadar mat hingga 4 sampai 6 harokat. Wajib artinya wajib menambah kadar harokat. Wajib artinya wajib menambah jika membacanya dengan jaiz, dengan 2 harokat, ya, dengan 2 harokat, maka dianggap sedang mengamalkan qasrul munfasil, akan tetapi bukan dalam jalur syatibiyah, ya, bukan jalur yang kita baca. Kenapa disebut wajib wahyal wujub? Kenapa disebut wajib? Karena para ulama sepakat memanjangkannya. Ya, ingat kenapa ada hukum mat ya, wajib ya? Karena para ulama sepakat memanjangkannya. Hanya berbeda kadarnya atau harakatnya. Kalau mah sepakat semua. Mat wajib harus dipanjangin. Ya, kalau sepakat semua, hanya saja berbeda pada harakatnya. Yang terpenting adalah lebih dari 2 harokat. Itu catatannya. Kemudian majaiz. Majaiz 10 ulama berbeda pendapat. Adapun lazim adalah mesti menambah kadar harokat 6 harokat. Ini mat lazim, keharusan ya. Jadi harokatnya harus 6. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ustaz, gimana pastinya? Wallahu a'lam. Tapi biasanya ini akan terlatih dengan tidak mengandalkan teori saja, yang ketukan-ketukan itu, tapi juga dilatih dengan memperbanyak tilawah kepada, dan itu dibacakan kepada orang yang sudah mafhum, lebih ngerti ya daripada kita, sehingga ketukan-ketukan tersebut atau mat 6 harokat itu sebagaimana mestinya. Makanya ini saya sebut the power of talaqi. Ya, apa? TOT berarti ya. Teori Ustaz dan Ustazah. Dia nggak ngerti semuanya. Tapi bacaannya sudah bagus. Karena kenapa? Pada saat dia talaqi musyafahah, dia benar-benar mengikuti tata cara baca ustadznya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi plototin lah gitu kan, 6 harokat gimana sih? 4 ya, 5 segala macam. Padahal di sisi yang lain dia nggak ngerti teori. Nah, dan kebalikannya juga seperti itu. Ada orang yang ngerti teori, pas talaki atau pas tilawah, ini kayak kurang seperti itu. Nah, makanya kedua-duanya harus kita isi. Secara teori kita paham ya, mat lazim, 6 harokat. Secara praktiknya, kita mau nggak mau harus talaki musyafahah kepada orang yang lebih mengerti daripada kita. Karena kenapa? Karena memang harus ada latihan ya. Ingat di pengantar ilmu tajwid dasar ya. Latihan ini akan sangat mempengaruhi lah ya, latihan akan sangat mempengaruhi. Jadi tilawahnya kalau bisa jangan sendiri lagi tilawahnya ya. Maksudnya begini, boleh tilawah sendiri, tapi untuk memperkuat ya, untuk mensahihkan bacaan ini nyari guru keluar ya, nyari guru atau teman-teman yang bacaannya memang udah bagus, storin bacaan binadhar, storin hafalan bil ghaib kepada mereka. Nah, ini kita latih terus ya, nggak apa-apa.
Jangan malu memperdengarkan bacaan kepada orang yang lebih mengerti daripada kita, ya. Ini tidak lebih baik daripada apa? Mempertahankan bacaan diri sendiri benar, tapi ketika dibuat satu majelis, ini akan bacaan kita akan menjadi banyak kritik dari orang. Makanya nggak apa-apa kita dalam seminggu itu kita wajib lah talaki, ya, wajib non fikih gitu ya, wajib bertalaki musyafahah kepada ustadz atau ustadzah. Kalau lagi masa pandemi kayak begini gimana? Mungkin bisa secara online ya kayak kita sekarang, tapi memang ada kekurangan kalau online. Karena kenapa? Tergantung koneksi. Ya, istilahnya innalladzina kafaru, ya, ustadznya baru dengar akhir dari ulaika humul muflihun. Jadi cari ini, ya, cari di dekat-dekat antum semua ada nggak ustadz yang sudah bersanad, ya, baik sanad bin nazar ataupun bil ghaib, ya. Cari itu, ya, sowan kemudian katakan niat kita ingin mentalakikan bacaan Quran kepada beliau, ya. Ini perlu, ini sangat perlu bahkan karena talaqi musyafahah memang dari dulu dianjurkan. Jadi kalau bacaan Al-Quran kita mau bagus, ya, jangan baca sendiri, ya. Kita nggak dapat ilmunya. Menurut kita paling benar, padahal kalau udah keluar masalah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Mad lazim semua ulama sepakat memanjangkannya. Ingat, ustadz dan ustadzah, mad lazim itu semua ulama sepakat semuanya memanjangkannya, ya. Nggak ada yang nggak sepakat, sepakat semua mad lazim. Dan sepakat pula dengan kadar harokatnya. Ini beda dengan wajib tadi. Kalau mad wajib, semuanya sepakat memanjangkannya. Hanya berbeda harokatnya. Nah, kalau mad lazim, dua-duanya sepakat memanjangkannya dan sepakat dengan harokatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian jika jaiz, para ulama berbeda pendapat. Nah, jika jaiz, para ulama berbeda pendapat dan berbeda pula kadarnya. Adapun wajib sepakat memanjangkannya dan berbeda pendapat mengenai kadar harokatnya. Itu saja simpulannya. Jadi yang tidak ada perbedaan tentang memanjangkan dan harokatnya adalah mad lazim, ya. Sedangkan mad wajib semua ulama sepakat memanjangkannya, hanya mereka berbeda pendapat masalah kadar harokatnya yang kita kenal mungkin dengan istilah 4 atau 5. Tapi mad lazim nggak bisa. Makanya dulu saya pernah menerima salah satu setoran anak SD, ya, anak SD pindahan gitu ke tempat ngaji kami. Itu wajib mutasil harus saya tanya kan, berapa harokat ini kamu bacanya? 4 sampai 6, Tat. 4 sampai 6. Mat wajib loh. 4 sampai 6. Ini keliru, ya. Keliru karena 6 harokat itu hanya milik mat lazim. Ya, hanya milik mat lazim. Kalau dia sama dengan yang lain, ya berarti nggak lazim dong. Dia nggak harus dong. Nah, berarti ini harus. Ya, mad lazim, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan bahwa tidak ada, dan syarah-syarah dari ustadz-ustadz yang saya dapatkan, hasil talaki juga, nggak ada mad lazim yang boleh 5. Nggak ada mad lazim yang boleh 5 atau 4 harokat. 4 atau 5 harokat. Ya, harus 6 harokat. Gimana sih 6 harokat? Lagi-lagi, ya, ustadz dan ustadzah, harus kita bertalaki dalam seminggu, ya, dalam seminggu 3 kali, nggak bisa 3 kali, ya 2 kali, nggak bisa 2 kali, ya 1 kali, nggak bisa tetap muka, ya online, nggak bisa online, ya gimana, ya, harus usaha gitu, ya. Masih ada umur, ya, banyak orang yang pengen baca Quran tapi sudah di rumah sakit, ya, dan memiliki keterbatasan yang lainnya. Kita luang waktu, ya, luang biaya, luang semuanya lah. Kita harus manfaatkan segala karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Baik, ya. Dalam penentuan harokat, ada ulama
Ya, dalam penentuan panjang harokat, ada ulama yang menggunakan hitungan matematis. Ada ulama yang menggunakan hitungan matematis. Yakni satu harokat dihitung untuk satu huruf. Atau satu harokat itu adalah satu huruf. Dua harokat itu adalah dua huruf. Tiga harokat itu adalah tiga huruf. Empat harokat itu adalah empat huruf. Lima harokat itu adalah lima huruf. Enam harokat adalah enam huruf yang sama. Dan ulama, dan ada juga selain yang tadi menggunakan hitungan matematis, para ulama juga patokannya pada talaqi, musyafahah, ya, pada talqin mungkin, pada sama, pada i'rab, ya. Ini patokannya pada talaqi, bukan pada logika matematika. Sehingga sebagian ulama mengatakan hitungan kadar harokat tidak matematis, ya. Hitungan harokat tidak matematis. Baik. Jadi ada ulama yang mengatakan menghitung harokat itu matematis. Matematis itu apa ya? Bisa dihitung. Bisa dihitung dengan jelas. Misalnya sejelas 1 tambah 1, 2. Sejelas 2 kurang 1, 1. Gitu ya. Baik. Ada juga ulama yang tidak berpatokan pada hitungan matematis. Yang tadi kita sempat bicarakan di awal, dia nggak tahu itu hitungannya. Tapi pas ngaji benar. Pas ngaji benar. Pas ngaji hitungannya misalnya waladhdallin ya, mad lazim. Waladhdallin ya, sama syekhnya pas itu 6 harakat. Sama syekh yang lain juga pas 6 harakat. Dia kan nggak hitung ya, nggak hitung 6 huruf, 6 harakat menjadi 6 huruf. Dia nggak hitung tapi pas di tilawahin, di ngajiin, beliau atau si qori ini, pembaca Quran ini pas harakatnya. Makanya lagi-lagi the power of talaqi, bukan hanya mengandalkan hitungan matematis harokat. Ya, secara teori dan praktik harus berjalan seirama, nggak boleh ada yang kurang. Baik, beberapa istilah ini mungkin bisa dicatat, beberapa istilah yang berkaitan dengan panjangnya harokat atau mad ya. Beberapa istilah yang berkaitan dengan panjang mad. Yang pertama qasr. Yang pertama qasr. 2 harokat. Yang kedua fuwaikul qasr. Yakni 3 harokat. Yang selanjutnya tawassut atau 4 harokat. Selanjutnya lagi fuwaikut tawassut 5 harokat. Yang terakhir aqul atau al-isba' atau mad, yakni 6 harokat. Gampangnya, istilah-istilah harokat ini kalau 2 harokat disebut qasr. Makanya ada istilah qasrul munfasil di qiraat yang lain, yakni membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harokat, tapi enggak di tarik syatibiyah, di jalur yang lain. Fuwaikul qasr. Fuwaikul qasr. Fuwaikul qasr diambil dari fauqa ya, lebih tinggi di atasnya. Arti lebih tinggi dari 2 harokat, fuwaikul qasr yakni 3. Di atas 3 tawassut ya, 4 harokat. Di atas 4 lebih tinggi di atas 4 apa? Tinggal tambah fuwaikut tawassut 5 harokat ya. 6 apa? 6 harokat apa? Bisa disebut dengan al-tul, pakai to. Al-tul atau al-isba'. Ya, al-isba' pada harokat ya. Al-isba' atau mad. Mad. Maddun. Maddan. Maddin. Ya. Mad. 6 harokat. Ya, itulah istilah-istilah daripada harokat. Baik, kita lanjut. Ya, baik, ke-43. Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimut
bimuttasil yu'ad. Bimuttasil ya, bimuttasil bukan bimuttaslin. Bimuttasil. Baik ya. Bimuttasil. Ini bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki bukan bimuttaslin yu'ad tapi bimuttasil. So-nya kasroh, tanda sukunnya itu dihilangkan ya. Bimuttasil yu'ad. Ya. Fawajibun dan bimuttasil fokusnya. Baik, kita bahas. Kapan sebuah mad dihukumi wajib? In jaa hamzun ba'da mad. Ketika muncul hamzah ba'da mad. Setelah huruf mad. Kami ulangi. Kapan sebuah mad dihukumi wajib? Keterangannya in jaa hamzun ba'da mad. Nah, gitu kalau ada pertanyaan. Kapan mad dihukumi wajib? In jaa hamzun ba'da mad ya Ustaz dan Ustazah. Ya, setelah muncul hamzah setelah huruf mad. Ya. Tapi ada syaratnya ya, fi kilmatin. Syaratnya fi kilmatin, yakni di dalam satu kata. Ya, di dalam satu kata. Dan ini disebut muttasil. Ya, bersambung di dalam satu kata. Jadi namanya muttasil. Hukumnya wajib. Maka oleh itu para ulama menggabungkan dua istilah ini menjadi mad wajib muttasil. Ya, yang pertama dibilang wajib karena ada hamzah setelah huruf mad. Nah, syaratnya fi kilmatin, berada di dalam satu kata atau dikenal dengan muttasil, maka oleh itulah disebut muttasil atau mad wajib muttasil. Kalau disebut mad muttasil aja boleh nggak? Biasanya begitu ya, atau mad wajib aja. Kurang lengkap ya, tapi bisa-bisa aja karena Ustaz coba baca mad jaiznya gitu kan, tanpa dibilang munfasilnya. Coba Ustaz baca mad wajibnya tanpa dibilang mutasilnya. Tapi untuk kesempurnaan istilah maka disebutkan saja secara penuh mad wajib muttasil. Ya, hukumnya wajib, para ulama menggabungkannya menjadi mad wajib muttasil. Ya, dalam riwayat Imam Hafs, jalur Syatibiyah, harokatnya 4 atau 5 harokat. Ya, 4 atau 5 harokat. Nah, Ustaz Abu Ezra menjelaskan, hati-hati menyebutkan bila 4 sampai 5. Ya, misalnya gini, berapa panjang mad wajib mutasil? Terus kita jawab 4 sampai 5. Ini bahaya sekali secara bahasa. Karena kalau 4 sampai 5 itu bisa dipisah-pisah lagi. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5. Ya, jadi kan harus rasi ya, harus rasi. Makanya 4 atau 5. Ya. Usahakan jangan bilang pas lagi ngajarin 4 sampai 5. Khawatir ada murid yang lebih cerdas ya, dia ya udah 4,5 kan boleh. 4,6 kan boleh ya. Kan belum sampai 5. Nah, jadi tidak 4 atau 5. 4 disebut tawassut, 5 disebut fuwaiqut tawassut. Tidak ada pilihan harokat yang lain. Jelas ya? Tidak ada pilihan harokat yang lain. Ya, tidak boleh 6. Tidak boleh 6. Kalau enggak 4, ya 5. Dan mesti selalu dibaca dengan mat ya, seperti itu. Dengan panjang ya, 4 atau 5. Kita kembali ke Maisura. Halaman 66. Sudah ada bukunya? Ustaz dan Ustazah? Ya. Saya bacain contohnya. Mat wajib muttasil. Ja'ak. Ja'ak. Si'at. Su. Baik.
Itu contoh daripada mad wajib muttasil. Ya, baik, di penjelasan berikutnya, ya, bait ke-44, ya, bait ke-44. Bait ke-44. Kita lanjut. Ya, wajaizun maddun wa qasru infusil kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Ya, apa ini? Terjemahannya di screen. Mad jaiz itu boleh dipanjangkan ya, seperti mad wajib mutasil, dan boleh pula dibaca pendek seperti mad tabi'i, yaitu jika mad dan hamzah masing-masing dalam kalimat terpisah. Dan ini disebut mad jaiz munfasil. Nah, sebentar dulu ada penjelasannya. Jangan pula kita terkecoh dengan ini bahwasanya mad jaiz itu boleh dibaca pendek ya. Ya boleh-boleh aja, tapi dalam torik yang lain, dalam qiraat yang lain ya, seperti itu. Penjelasannya, dan mad jaiz itu ya boleh dibaca mad atau panjang, atau juga boleh dibaca qasar atau dua harokat, tapi ini adalah keumuman riwayat. Jadi matan Tuhfatul Atfal membahas mengenai keumuman riwayat, keumuman riwayat ya. Sedangkan riwayat Al-Imam Hafs yang kita baca an Asim itu mad jaiznya pilihannya 4 atau 5 harakat, tidak qasrul munfasil. Kalau dia baca qasrul munfasil, bagi orang yang sudah berilmu, maka menganggap si qori ini lagi baca riwayat lain, gitu aja. Ya, kullun bikilmatin wahadal munfasil, dan terpisah pada sebuah kalimat yang beda dan disebut munfasil. Tadi apa? Muttasil dalam satu kalimat, munfasil di dalam kalimat yang berbeda. Itu saja. Untuk membedakan munfasil dan muttasil dikenal dengan tanda baca mat. Ya, silakan dilihat di screen. Ya, di tanda mat ya. Ini afwan. Kayak gini lah kurang lebih ya. Afwan ya. Tanda baca mat ya. Ini banyak sekali penyebutan untuk tanda ini, Ustaz dan Ustazah. Setahu kami ya, ya secara umum kita mengertinya dengan tanda mad. Ada juga yang mengatakan alis wanit, alis ya, alis. Ini kan alis ya, alis kebalik jadi tanda mad. Ada juga bendera. Ada yang bilang bendera. Dulu pas saya ngaji di Kuningan ya, Jawa Barat, di Aceh kan nyebutnya pedang. Tanda ini di Aceh nyebutnya pedang, atau lebih pas pedeng ya. Pedeng itu pedang. Lalu ketika saya berangkat ngaji di Kuningan, Jawa Barat, saya nanya, ini kalau ada pedang gimana ya gitu ya. Pedang apaan katanya. Pedang apaan katanya. Ya kayak gini loh, saya bilang kayak gini. Wah itu bukan pedang, itu bendera, kata teman saya dari Cibulan ya, di Kuningan sana. Wah kita kan nggak ada yang mau kalah ya, sehingga datanglah satu teman yang lebih ngerti gitu, maka dijelaskan beberapa istilah untuk penyebutan tanda mat. Makanya fungsi kita belajar adalah kita tahu misalnya nama seseorang gini, nama seseorang panjangnya gini. Nama saya aja ya, nama panjang saya M ya, Muhammad Teguh Rosandi Putra ya, alhamdulillah panjang 4 suku kata. Nah, orang manggil Muhammad boleh, lebih senang malah saya. Kemudian manggil Teguh boleh, kemudian manggil Rosandi boleh, kemudian manggil Putra juga boleh. Semuanya mengarah kepada saya. Nah, begitu juga ketika kita bilang tanda mat ini bisa, kemudian bendera juga bisa,
kemudian pedang juga bisa, atau mungkin nanti anak cucu kita ada muncul istilah baru, misalnya apa gitu. Ya, intinya semua berpulang kepada tanda ini. Jangan sampai istilah ini menimbulkan tanda baca baru istilahnya, yang tidak disepakati oleh para ulama. Nah, penyebutan ini kan tergantung daerah, atau ustadz dan ustadzah di daerahnya masing-masing mungkin punya perbedaan untuk apa namanya ngomongin atau sebutin ataupun istilah tentang tanda mat ini ya pasti punya ini sendiri ya. Tapi kita tidak membahas tentang itu. Yang jelas ada perbedaan penyebutan. Yang ingin kita bahas adalah tentang tanda mat untuk membedakan munfasil dan muttasil. Dalam mushaf Indonesia, Depak, Syamil, Cordoba, dan lain-lain ya, mudah dikenali dengan tanda mat untuk muttasil, ya, untuk muttasil tebal, ya, tandanya untuk muttasil tebal, tanda matnya tebal, ya, nanti boleh dicek deh. Ini kalau untuk ngajarin cocok. Kasih tahu sama murid-muridnya ya, santriwan santriwatinya, biasanya di Quran Depak baik Syamil, Cordoba dan lain sebagainya, tanda matnya, tanda mat wajib mutasilnya tebal. Ini saya tebalin ya, tebalin. Ini aja, analogi aja. Tebal ya. Dibuat tebal, ide tebal lah, pokoknya tebal. Nah, jika untuk tanda mat jaiz munfasil tipis, ya, tanda mat yang ini ya tipis dia, gini aja, satu aja ini. Nah, gini kan kalau ini tebal ya, kalau ini tebal, ini wajib mutasil, ini jaiz munfasil, ya, tipis aja dia. Silakan dipraktikkan. Mungkin bisa dilihat surah Al-Bayyinah ya, juz 30 ayat 5. Ini ada mat jaiz dan mat wajib pada satu kata. Ya, ini bisa dicek. Ini untuk penanda aja, untuk penanda mudahnya ya, mudahnya kita belajar bagaimana mengenali mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil dari yang tadi ya, mat wajib tebal, mat jaiz tipis. Baik. Ya, beberapa peringatan untuk munfasil dan ya nggak apa-apa. Yang terhenti zoomnya nggak apa-apa. Dicoba lagi, coba terus. Allah Maha tahu. Allah melihat niat kita ya untuk belajar ya, untuk belajar. Baik, beberapa peringatan untuk munfasil dan munfasil ya. Ada beberapa peringatan. Huruf H pada kata haum ya. Haum. Huruf H-nya merupakan muttasil ya, merupakan muttasil. Dan haula, H-nya merupakan munfasil. Dan haula merupakan munfasil. Afwan, dan haula merupakan mat jaiz munfasil ya. Baik, pada jalur syatibiyah panjang muttasil, panjang mat wajib muttasil mesti selalu sama dengan munfasil. Ya, pada jalur syatibiyah sama dengan munfasil. Bila muttasil kita gunakan 4 harokat, bila muttasil kita gunakan 4 harokat, maka begitu juga dengan munfasil kita gunakan 4 harokat. Begitu juga jika kita menggunakan 5 harokat, jadi keduanya harus selaras, harus serasi. Ya. Ada mat wajib muttasil dan ada mat jaiz munfasil dalam satu ayat. Maka keduanya harokatnya mestilah sama, begitulah dalam ketentuan jalur syatibiyah.
Ya, karena ini diriwayatkan oleh dua imam yang berbeda. Ya, bacaan mad wajib muttasil 4 atau 5. Mad jaiz munfasil 4 atau 5. 4 atau 5 gimana sih maksudnya? Kok beda-beda? Nah, inilah penjelasannya. Karena yang meriwayatkan 4 harokat, yakni Imam Ad-Dani. Yang meriwayatkan 5 harokat adalah Imam Syatibi. Ya, jadi kalau bacanya 4 ke 4, ya udah berarti kita ngikut harokatnya dari Imam Ad-Dani. Ya, kalau ngikutin 5 ke 5, misalnya 5 muntasil, 5 muntasil, maka serasilah harokat dari Imam Asy-Syatibi. Gitu ya. Jadi 4 harokat dari Asy-Syatibi. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang kami dapatkan. Keumumannya ada hamzah di atas alif munfasil. Keumumannya ada hamzah di atas alif munfasil. Dan hamzah yang berdiri sendiri, tidak ada alif dikenal dengan muttasil, ya, tapi tidak semua ya. Contohnya pada qalu amanna, hamzahnya di atas. Nah, hamzahnya tidak di atas alif, tapi dia disebut munfasil. Ya, pokoknya gampang aja. Kalau mad wajib muttasil, apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di satu kata, dan mad jaiz munfasil ya apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah yang terletak di lain kata. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke bait satu lagi, kemudian kita menerima talaqi suratul Fatihah oleh Ustadz Imam As-Suyuti. Ya, bait ke-45. Wa mithlu dha in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Ya. Kita baca dulu terjemahannya di screen. Contoh ini maksudnya mad munfasil yang boleh dibaca panjang atau pendek atau tawasud jika ada huruf yang disukunkan karena wakaf seperti ta'lamun dan nasta'in. Baik. Dan termasuk hukumnya jaiz juga. Ya, ini penjelasannya. Dan termasuk hukumnya jaiz juga. Ketika, artinya jaiz apa tadi? Ya, boleh dipanjangkan dari 2 harokat ketika terjadi sukun arid disebabkan waqaf. Seperti kata ta'lamun dan nasta'in. Mad arid lisukun hukumnya jaiz. Ya. Boleh mad, yakni lebih dari 2. Lebih tegas 2, 4, 6. Itu ketentuan dari harakat mad arid lisukun. Atau qasar 2 harakat. Ya, 2, 4, 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 harakat. 6 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Dan dijaga keserasiannya. Ya, dan dijaga keserasian harakatnya dimulai dari awal ayat sampai akhir. Nah, ini pedoman bagi talaqi suratul Fatihah kita. Ya, dijaga keserasian harakatnya per ayat gitu ya, mulai dari ayat pertama kita tilawah sampai akhir kita tilawah itu meski dijaga tidak terjadinya keserasian, maka juga disebut lahan, ya, karena tidak serasi harokat, karena tidak serasi panjangnya harokat, maka disebut juga lahan. Ya,
dari Maisurah halaman 71, kami bacakan mengenai mad arid disukun. Ialah apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf mati atau sukun ya, atau sukun tidak asli, berupa huruf sukun tidak asli, arid terjadinya huruf mati tidak asli ya, disebabkan adanya peristiwa waqaf. Dengan catatan, ketika terdapat mad arid disukun lebih dari satu tempat, cara membacanya sebagai berikut. 1. Bila mad arid disukun tempat pertama menggunakan panjang 2 harokat, maka tempat kedua dan seterusnya seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 2 harokat. Bila mad arid disukun tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka tempat kedua seterusnya seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. Dan begitu juga jika kita di tempat pertama menggunakan ataupun membaca mad arid disukun dengan 6 harokat, maka di tempat-tempat selanjutnya kita seyogianya membaca dengan panjang 6 harokat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini kan enggak serasi lagi, maka ini lahan. Ya, maka ini lahan. Jadi keserasian itu bagi orang yang sudah belajar ini mesti diperhatikan. Nah, bagi orang awam, insya Allah tidak berdosa selagi dia terus belajar. Tapi ya kalau nggak belajar nanti bisa berdosa ya. Karena sebagaimana yang kita bahas di awal sekali bahwa di sisi Allah pembaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama yang mendapat pahala ya, yang mendapat pahala karena bacaannya sudah bagus ya, sudah mahir, levelnya mahir. Yang kedua dia dimaafkan. Orang dimaafkan seperti apa? Orang yang masih melakukan lahan tapi dia terus belajar. Jadi semangat belajarnya tinggi meskipun dia masih ada lahannya. Yang ketiga berdosa, udah tahu lahan nggak mau belajar. Ini berdosa. Jadi dia pertama apa? Meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, ya kan wajib ya menuntut ilmu. Kemudian dia pertama apa? Melakukan kewajiban, melakukan peninggalan ya terhadap kewajiban dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dia udah main-main sama kalamullah. Ya bacanya dia nggak nganggap itu penting. Orang kalau nggak nganggap itu penting ya nggak mungkin belajar gitu kan. Kita nganggap satu ini penting, makanya kita serius. Nah, berarti kalau kita nggak serius, bisa saja kita menganggap Al-Quran itu nggak penting. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya anggapan seperti itulah yang membuat dia berdosa. Ya, belum lagi dosa malasnya, dosa ininya. Mudah-mudahan kita belum sampai, kalaupun nggak sampai kepada orang yang berpahala karena level kita belum mahir, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimaafkan meski kita masih melakukan lahan. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Ta'ala, sampailah di ujung pembahasan pada daurah kali ini. Maka untuk mempersingkat waktu, kita akan bertalaki melanjutkan agenda kita. Bertalaki suratul Fatihah dan surah An-Naba oleh Al-Ustadz Imam Sayuti. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhal ya Ustadz. Baik, dan insyaallah mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut. Amin. Lanjut Ustaz, surah Naba. Ya, Naba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مآبا Mafaza. إن للمتقين مفازا Ya, Zai. إن للمتقين مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء Boleh diulang, حسابا Ustaz? Ustaz, رب jaza Amir boleh diulang, Ustaz? جزاء جزاء من ربك عطاء حسابا Boleh sekali lagi, Ustaz? رب Terputus. Boleh sekali lagi, jaza Amir Rabbika. جزاء من ربك Iya. عطاء حسابا كده Ya, roknya رب tafkhim, Ustaz. Jaza Amir mir tafkhim. Silakan, Ustaz. مر جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Allah cukup. Allahu Akbar. Masya Allah. Imam Ustaz, imam sana Ustaz. Koresinya mungkin. Ya. Imam Ustaz. Imam. Masya Allah. Di masjid mana, Ustaz? Di dekat tidak ke rumah aja. Masya Allah. Kirim salam buat jamaah di sana semua, Ustaz, dari Aceh. Baik dengan berakhirnya talaqi suratul Fatihah dan surah An-Naba oleh Al-Ustaz Imam Sayyuti, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah dengan izin Allah Ta'ala kita akan bersua kembali, bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-15 hari Sabtu. Biidznillah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Apa ya?